sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi di video sebelumnya saya sudah melakukan pemasangan paket sistem PLTS 50WP dan juga baterai LiFePO4 15Ah. Dan kebetulan saat saya memasang itu baru selesai saya pasang baterai ke wattmeter, kemudian ke SCC dan pemasangan lampunya, dan kabel lampunya juga belum sempat saya rapikan karena sudah agak malam, dan sudah saya lakukan juga untuk pengetesan lampunya lumayan terang. Sahabat bisa nonton videonya di video sebelum ini. Kemudian untuk di hari ini saya akan melakukan pemasangan panel surya sekaligus dites berapa untuk pendapatan dari panel surya 50WP yang akan dipasang ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk video kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi untuk rangkaian sistem PLTS-nya ini saya pasang di sini. Ini SCC-nya, ini wattmeter yang menuju ke baterai. Untuk wattmeter ini bisa maju mundur. Kemudian untuk baterainya saya letakkan di bawah seperti ini. Ini saya pasang supaya kelihatan jelas, jadi nggak ada yang saya sembunyikan, nggak ada yang saya tutup, supaya lebih enak untuk dilihat. Dan untuk pemasangan kabelnya ini juga mudah untuk dicontoh. Kemudian untuk kabel lampunya ini masih seperti ini ya, belum saya rapikan sesungguhnya, ini masih perlu saya rapikan lagi. Kemudian untuk kabel panel suryanya ini tinggal dipasang, nanti kabelnya itu lewat di lubang jendela ini saja, karena memang niatnya untuk pengetesan panel suryanya nanti saya pasang di luar rumah. Saya usahakan tempatnya itu lebih terbuka, jadi bisa dapat cahaya dari pagi sampai dengan sore. Oke sahabat, untuk kabel dari panel surya menuju ke SCC ini saya tambahkan wattmeter seperti ini agar tahu berapa realnya yang masuk dari panel surya menuju ke SCC tanpa dipotong oleh efisiensi dari SCC BWM-nya. Dan ini juga saya pasang MCB supaya ketika ingin diputus ini lebih mudah. Ini untuk pengetesan, jadi perlu saya kasih MCB dan wattmeter. Ini saya pasang wattmeternya dulu ya. Selanjutnya saya pasang untuk MCB-nya di bagian sini. Oke. Kemudian untuk kabel input ini dari panel surya menuju ke wattmeter ini saya pasang di MCB-nya. Oke, untuk kabel dari wattmeternya sudah terpasang ke MCB. Selanjutnya saya pasang kabel dari MCB ini menuju ke panel surya. Untuk kabel yang saya siapkan ini adanya hitam dan biru. Yang hitam ini saya jadikan negatif, kemudian yang biru saya jadikan sebagai positif. Nah ini sebenarnya kebalik ya. Kalau adanya biru dan hitam, harusnya yang hitam ini yang positif. Namun karena di sini baterainya menggunakan merah dan hitam sebagai positif, jadi saya ikuti jalur hitamnya saja. Ini karena untuk kabel yang saya pesan belum datang, jadi saya menggunakan kabel yang sudah ada. Ini langsung saja saya pasang untuk kabelnya. Oke, untuk kabelnya ini sudah terpasang hitam dan biru. Selanjutnya ini saya keluarkan ya, dan panel suryanya saya pasang di luar. Oke sahabat, karena panel suryanya saya letakkan di atas tempat ini, jadi ini saya pindahkan dulu ya ke tempat yang cahaya matahari bisa kena dari pagi sampai sore. Oke, sepertinya di sini sudah cukup, kabelnya juga sampai, dan ini saya letakkan panel suryanya di atas sini dulu.
Oke, untuk panel suryanya saya letakkan di sini, dan untuk kabel outputnya ini saya hadapkan ke arah kabel yang dari SCC supaya lebih dekat ya. Dan ini saya sambungkan dulu untuk kabelnya. Karena untuk MC4-nya belum datang, jadi ini saya sambungkan secara langsung saja dari kabel menuju konektor yang ada di panel suryanya ini. Oke, ini sudah tersambung ya untuk kabelnya. Selanjutnya dicek untuk di SCC dan MCB-nya. Oke, langsung saja saya nyalakan untuk MCB-nya. Dan bisa terlihat untuk wattmeternya ini sudah nyala. Untuk energi yang masuk dari panel surya ini bisa terlihat 4,1 watt. Kemudian untuk di wattmeter yang menuju ke baterai ini yang masuk 3,56 sampai dengan 3,68 watt. Kemudian untuk arusnya 0,28 ampere. Nah, untuk kondisi di luar ini lagi mendung ya, mendung gelap. Jadi untuk penghasilannya ini memang belum bisa maksimal seperti saat cerahnya matahari. Oke, karena menurut saya kurang estetik ya, jadi ini saya cat biar lebih rapi ya untuk tempatnya ini, karena ini saya jadikan video untuk tes ya supaya lebih enak dilihat gitu. Jadinya ini saya cat dulu. Untuk kabel-kabelnya ini masih nyambung, tenang saja, ini pengecasan masih berlanjut walaupun kondisi di luar itu dalam keadaan mendung banget. Nggak tahu ya bisa pun apa enggak. Oke sahabat, jadi sekarang ini sudah jam 4.20 sore hari, dan dari pantauan saya untuk hari ini untuk cahaya matahari benar-benar tertutup oleh awan, jadi tidak ada cahaya matahari yang benar-benar maksimal untuk dihasilkan listriknya dari panel surya ini. Nah, dari hasil listrik yang didapatkan untuk hari ini terkumpul yang saya lihat di sini 46 Wh di wattmeter PZDM 025 ini. Nah, coba saya dekatkan untuk kameranya. Nah, ini saya fokuskan ke angkanya. Ini bisa terlihat untuk pendapatannya 46 Wh dengan penghasilan saat ini jam 4 sekitar 26 menit sore ini 5,23 watt. Dan untuk penghasilan hari ini saya rasa ini dapat di sekitaran 50 Wh. Saya tidak bisa memantau sampai dengan tenggelamnya matahari. Nanti akan saya serahkan ke kameramennya untuk memantau mulai dari saat ini sampai dengan besok pagi, karena saya harus pulang ke rumah saya. Jadi untuk video lanjutannya ini nanti dipantau oleh kameramennya untuk memantau apakah hasil tambang panel surya hari ini mampu menyalakan lampu malam nanti sampai dengan pagi atau tidak. Dan untuk selanjutnya sampai dengan akhir video ini nanti diselesaikan oleh kameramen saya ya. Oke sahabat, jadi saya adalah kameramen PLTS Sederhana. Jadi kali ini untuk panel suryanya sudah tidak mengisi, dan ini sudah mulai terbenam untuk mataharinya, terlihat ya di sana. Ini untuk baterainya dapat 13,3 volt. Kemudian di sini untuk baterainya 13,3 volt juga, dan ini pendapatannya 48 Wh. Oke, jadi saya langsung nyalakan untuk lampu DC nya. Ini saya matikan dulu lampu AC nya. Suasana dalam rumah sudah gelap. Saya nyalakan untuk lampu DC nya. Lampu DC sudah nyala. Untuk lampu DC di dalam ruangan. Kemudian satu lagi di luar ruangan seperti ini. Nah, ini saat di luar ruangan, saat matahari mulai tenggelam, suasananya itu seperti ini. Ini lampu DC 3 wattnya. Oke sahabat, jadi sekarang jam 7:15. Nah, untuk nyala lampunya seperti ini. Coba kita lihat untuk pemakaiannya sudah berapa. Sekarang baterainya 13,2, kemudian untuk WH nya 46. Ini posisi jam 7:17 malam hari.
Dan seperti ini kondisi di luar ruangan untuk cahaya lampunya. Ini adalah lampu 3 watt. Kemudian untuk di dalam ruangan ini adalah lampu 5 watt. Seperti ini untuk nyalanya. Untuk lampu 3 wattnya ini di luar ruangan, di teras, ini cahayanya cukup merata. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang jam 12:01 malam, dan untuk nyala lampunya masih normal, masih terang. Kita lihat untuk baterainya tinggal berapa. Untuk baterainya itu tinggal 13 volt. Kemudian untuk WH nya itu 21 WH, dan SCC nya ini untuk baterainya 13 volt juga. Ini sama dengan yang di wattmeter ini. Coba kita lihat untuk nyalanya di luar ruangan. Nah, seperti ini nyalanya masih. Oke sahabat, sekarang jam 5.38. Ini sudah waktu sudah mau pagi. Untuk nyala lampunya itu masih seperti ini. Ini masih terang. Kemudian kita lihat untuk lampu di luar seperti apa. Nah, untuk lampu luarnya itu seperti ini. Ini untuk lampunya masih terang. Coba kita lihat untuk baterainya tinggal berapa ya. Di SCC baterai 13 volt. Kemudian untuk di wattmeternya coba kita lihat. Di wattmeter untuk baterainya 13 volt. Kemudian untuk WH nya ini minus 8 ya. Oke sahabat, untuk lampunya coba saya matikan. Sekarang jam 5.41. Saya matikan supaya tidak banyak pengurangan lagi. Ini sebenarnya sudah hampir pagi, tapi saya matikan saja. Oke, lampu sudah mati. Sekarang jam 5.42, lampu sudah saya matikan, dan di SCC masih 13 volt. Oke sahabat, di sini saya coba membantu kameramen saya untuk menyimpulkan dari pengamatan video ini. Nah, bisa terlihat untuk di wattmeter PZEM 025 ada minus energi sekitar 8 WH. Ini sekitar jam 5.42 menit, sebenarnya hampir pagi. Dan jika dibiarkan nyala, mungkin hanya akan berkurang sekitar 2 WH lagi. Ini sudah cukup untuk sampai matahari mengecas baterainya lagi. Nah, dengan begitu, meskipun untuk cuaca seharian dalam keadaan mendung, sistem PLTS yang saya pasang ini mampu menyalakan lampu dengan beban 3 watt dan 5 watt sampai dengan pagi. Meskipun terlihat ada minus energi, ini sebenarnya dapat direcovery ketika cuaca sedang dalam keadaan baik sehingga pengecasannya bisa lebih maksimal. Nah, ibaratnya jika dalam keadaan mendung saja mampu menyalakan lampu sampai dengan jam 5.42 menit, maka jika dalam keadaan pengecasan yang maksimal tentunya untuk baterainya bisa lebih banyak terisi. Nah, sisa energi yang lebih tadi tentunya dapat dimanfaatkan ketika dalam kondisi cuaca yang buruk, mungkin hujan ataupun mendung, atau dalam kondisi yang pengecasannya kurang maksimal. Jadi dengan beban yang ada, harusnya untuk sistem PLTS yang saya pasang ini mampu menyalakan lampu sampai pagi setiap hari. Oke ya sahabat, saya rasa untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti saya lanjut lagi untuk video di cuaca yang terik ya, atau cuaca cerah, dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.